pasti sering dengar kan kalau surah Yasin itu disebut jantungnya Al-Quran. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ya bisa begitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng apa aja pesan utamanya. Kita akan lihat gimana alur ceritanya membawa kita dalam sebuah perjalanan tema yang, wah, luar biasa. Dan kita akan temukan sendiri kenapa surah ini begitu spesial. Surah ini langsung dibuka dengan cara yang sangat kuat. Bukan dengan pernyataan biasa, tapi dengan sumpah. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ini tuh kayak sebuah penegasan di awal yang seolah bilang, perhatikan baik-baik, karena semua yang akan kalian dengar setelah ini adalah kebenaran dan kebijaksanaan dari Tuhan. Keren banget kan pembukaannya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pesan kebijaksanaan di awal surah, terus kita masuk ke sebuah kisah yang dramatis tentang para rasul. Dari situ, kita akan diajak buat melihat ke sekeliling kita, ke alam semesta, buat mencari tanda-tanda kebesarannya. Lalu, kita akan berhadapan dengan realitas kebangkitan, penciptaan, dan ditutup dengan firman terakhir dari Tuhan. Yuk, langsung aja kita mulai babak pertama. Nah, pertanyaan pertama, untuk apa sih surah ini diturunkan? Intinya, ini adalah sebuah panggilan untuk bangun. Tujuannya jelas banget. Untuk memperingatkan sebuah kaum yang udah lama banget, ya bisa dibilang tertidur, karena belum pernah ada peringatan yang datang ke mereka. Jadi, ini bukan sekedar ancaman, tapi sebuah pesan belas kasihan dari Tuhan. Coba deh kita bayangin visualnya. Leher kita dibelenggu sampai kepala kita cuma bisa lihat ke atas. Di depan kita ada tembok, di belakang kita juga ada tembok. Terus, mata kita ditutup rapat. Ini bukan penjara beneran ya, ini adalah metafora yang dahsyat banget buat ngegambarin gimana kerasnya hati seseorang yang menolak kebenaran. Sampai-sampai mau dikasih peringatan kayak gimana pun, udah nggak mempan lagi. Oke, setelah kita lihat gambaran abstrak tentang penolakan tadi, sekarang surah ini ngasih kita semacam studi kasus, sebuah kisah nyata, perumpamaan tentang para rasul. Dan ini bukan cerita biasa loh, ini pelajaran penting tentang apa yang terjadi kalau kebenaran itu berhadapan langsung dengan penolakan yang keras kepala. Ceritanya berjalan cepat dan makin tegang. Awalnya datang 2 utusan, langsung dicap pembohong. Tuhan lalu mengirim utusan ketiga buat membantu mereka. Tapi apa yang terjadi? Bukannya didengarkan, penolakannya malah makin menjadi-jadi, sampai ke level ancaman fisik, mau dilempari batu. Ini pola yang sering terjadi kan? Kalau argumen udah kalah, kekerasan yang main. Tapi lihat deh respons para utusan ini waktu diancam. Mereka nggak balas mengancam. Jawaban mereka justru nunjukin fokus yang luar biasa. Intinya mereka bilang, tugas kami cuma menyampaikan pesan dengan jelas, itu saja. Mereka nggak di sini untuk berdebat kusir atau memaksa, tapi murni untuk menyampaikan. Sisanya, itu di luar kendali mereka. Nah, pas situasinya lagi genting-gentingnya, muncullah seorang pahlawan yang gak disangka-sangka. Dia bukan tokoh penting, bukan pejabat. Diceritakan dia datang berlari dari ujung kota. Cuma seorang pria biasa yang berani mempertaruhkan nyawanya buat membela kebenaran di tengah kerumunan yang lagi marah besar. Dan argumennya itu cerdas banget. Ada logikanya, ada sentuhan personalnya. Pertama, dia pakai logika. Hei, lihat deh, mereka ini tulus. Mereka nggak minta bayaran apa-apa dari kita. Terus dia ngajak mikir pakai contoh dirinya sendiri. Kenapa juga aku nggak menyembah Tuhan yang sudah menciptakanku? Sampai akhirnya, dengan sangat berani, dia mendeklarasikan imannya di depan semua orang. Akhir dari cerita ini menyajikan 2 nasib yang sangat kontras. Pria beriman tadi, dikatakan dia langsung masuk surga. Sementara kaumnya yang menolak, mereka semua hancur lebur hanya dengan 1 suara teriakan. Pesannya kuat banget. Setiap pilihan yang kita ambil itu punya konsekuensi yang abadi. Oke, dari kisah manusia yang sangat spesifik tadi, sekarang kita diajak buat zoom out. Kita diajak melihat panggung yang jauh lebih besar, alam semesta. Seolah-olah Al-Quran bilang, kalau kisah tadi belum cukup meyakinkan, coba deh lihat sekelilingmu. Bukti itu ada di mana-mana. Coba perhatikan polanya. Tanah yang kering kerontang, mati, bisa hidup lagi karena hujan dan menumbuhkan tanaman. Malam yang gelap selalu digantikan oleh siang yang terang. Matahari dan bulan semuanya bergerak di orbitnya masing-masing dengan sangat teratur. Bahkan kapal bisa mengapung di lautan. Ini semua bukan kebetulan kan? Ini semua adalah tanda adanya sebuah keteraturan, sebuah siklus kehidupan, dan pastinya ada Sang Maha Pengatur di baliknya. Nah, ini nyambung banget sama yang barusan. Kalau Tuhan bisa menghidupkan bumi yang mati, pertanyaan logis berikutnya adalah gimana dengan kita manusia setelah mati?
Sekarang kita masuk ke bagian yang membahas tentang akhir zaman, tentang hari kebangkitan. Rangkaian kejadiannya digambarkan dengan sangat sinematik. Semua berawal dari satu kali tiupan sangkakala. Dan seketika itu juga semua manusia dari zaman pertama sampai terakhir bangkit dari kubur mereka. Lalu semuanya dikumpulkan di satu tempat untuk diadili di sebuah pengadilan yang super adil. Dan ini bagian yang jujur bikin merinding. Coba bayangkan, di hari pengadilan itu, mulut kita semua dikunci. Kita nggak bisa lagi berbohong atau membela diri. Yang akan berbicara justru tangan kita sendiri, menceritakan semua yang pernah ia perbuat. Kaki kita akan jadi saksi, kemana saja ia pernah melangkah. Tubuh kita sendiri yang jadi saksi utama. Nggak ada lagi rahasia. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling fundamental dari orang-orang yang ragu. Pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di kepala kita. Gimana caranya tulang belulang yang sudah hancur jadi debu bisa dihidupkan lagi? Kan nggak masuk akal. Surah ini menyajikan argumennya dalam bentuk tanya-jawab yang sangat cerdas. Pertanyaan skeptisnya, siapa yang bisa hidupkan tulang yang sudah lapuk? Jawabannya logis dan telak. Dia yang menciptakannya pertama kali. Logikanya kan sederhana banget ya. Kalau menciptakan dari yang tadinya tidak ada saja bisa, apalagi cuma menyusun kembali dari bahan yang sudah ada. Dan buktinya, nggak berhenti sampai di situ. Kita diajak mikir lagi, kita sendiri ini asalnya dari apa? Cuma dari setetes cairan. Api bisa muncul dari gesekan pohon yang hijau. Kalau Tuhan bisa melakukan keajaiban-keajaiban ini setiap hari, masa iya kita masih ragu Dia bisa membangkitkan kita lagi? Dia yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini loh. Dan sekarang, kita tiba di klimaks dari semua argumen di surah ini. Sebuah pernyataan penutup yang merangkum segalanya, tentang esensi dari kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Inilah puncaknya. Coba pikir, kalau kita mau bikin sesuatu, kita butuh rencana, proses, waktu, tenaga, ribet kan? Bagi Tuhan prosesnya cuma satu kata, jadilah atau kun. Dan fayakun, terjadilah. Tanpa jeda, tanpa usaha, tanpa kesulitan, kehendaknya adalah realitas itu sendiri. Nah, dengan pernyataan tentang kekuatan absolut inilah semua potongan puzzle yang kita bahas dari awal, mulai dari pesan wahyu, kisah para rasul, tanda-tanda di alam, sampai kebangkitan, semuanya akhirnya menyatu. Semuanya jadi masuk akal dalam satu kesimpulan yang utuh. Dan surah yang luar biasa ini ditutup dengan satu kalimat yang merangkum segalanya. Maka Maha Suci Dia yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Ini adalah pengingat terakhir yang sangat indah tentang siapa yang memegang kendali atas segalanya, dari mana kita berasal, dan kemana kita semua pasti akan kembali.